Ingat ya, ini nggak salah benar kok. Ingin tahu doang. Ada yang 20, 40, luar biasa. 40 nafas selama 1 menit. 24, 25, 20, 24, menarik nih. 29. Oke, ada lagi yang mau sharing boleh loh. 27. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Berapa? 50. Wah, rekor ini, mantap ini. 50. 50 nih kayaknya rekor nih. 50 itu Yeza. Oke, mantap. Ada lagi yang mau sharing? Angkanya berapa? Jadi begini, menurut penelitian, napas yang sehat dan normal itu antara 14, 12 sampai 16 per menit. Biasanya kalau lebih dari 16 atau lebih dari 20 itu mungkin lagi ada mungkin stres, mungkin lagi ada masalah atau mungkin sambil lari nih napasnya nih. Nah, tapi kalau emang stres akibat mungkin habis ujian nih, habis penilaian akhir semester, nggak apa-apa. Oh iya bener, mikirin UAS katanya. Nggak apa-apa. Sore ini kita ngobrol santai sambil curhat, sambil denger cerita dari kakak-kakaknya mengenai program beasiswa. Jadi kita serius, tapi santai ya. Karena kalau serius amat kadang-kadang nggak masuk nih informasinya. Jadi sebisa mungkin santai sambil menyerap informasi yang ada. Terima kasih ya untuk partisipasinya adik-adik dan teman-teman. Oke, berikutnya saya mau ingatkan lagi bahwa kami melakukan event ini secara hybrid. Teman-teman yang online ada di sini dan di sini juga ada beberapa teman. Kami berada di Madeti, di Ubud, tepatnya di Desa Peliatan. Nah, tempat ini dibangun dan dirunning oleh Ibu Made. Saya mau undang Ibu Made untuk sharing sedikit mengenai beliau dan tempat ini. Dan kita berterima kasih karena Bu Made sudah berkenan untuk memfasilitasi kegiatan kita untuk sore ini. Berikutnya Ibu Made, silakan. Langsung ya. Udah, langsung aja. Selamat siang. Eh, Perkenalkan saya Nima Deroni, pemiliknya Madekti. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan Muka hadir di acara ini. Udah dengar kan? Udah dengar ya? Dengar kok. Dengar kah? Ya. Kami sangat mendukung sekali program beasiswa ini. Semoga ini bermanfaat bagi selain untuk desa kami di sini di Pliat dan juga untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Karena ini sangat penting sekali dan kami sudah berusaha menyebarkan ini semua informasi di beberapa desa di daerah kami. Sementara sih responnya lumayan, tapi yang offline tidak begitu banyak sih. Tapi so far kita go ahead. Terima kasih dukungannya dan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Thank you Bu Made, Terima thank kasih. you. Oke, alright. So, sore ini kita mau ngapain sih teman-teman? Saya mau curhat dulu nih sebelum kita lanjut. Jadi ada tiga main event yang kita mau sharing. Pertama, kakak abis ini saya akan sharing mengenai growth mindset. Itu yang pertama. Kedua, kita akan ada sharing mengenai pengalaman Kak Dian dan Kak Dwinda sebagai penerima beasiswa dari Yayasan Kaukalbe. Dan yang terakhir ialah sharing mengenai Jitu, program Jitu 2025 bersama Kak Mercy dan Kak Liana. Oke, akan langsung masuk ke materi yang pertama mengenai growth mindset. Oke, kembali lagi. Biar lebih seru nih, saya mau undang teman-teman sekalian untuk berpartisipasi dalam presentasi ini. Saya kasih waktu 2 menit. Selama 2 menit saya minta teman-teman dan adik-adik untuk Google apa sih growth mindset. Saya ingin tahu dulu dari observasi singkat itu apa yang kalian dapat dan apa yang kalian pahami mengenai growth mindset. Silakan dimulai. 2 menit ya.
Growth mindset. Apa itu? Baru dari orang kecil anjir. 18 detik lagi, 16. Kalian juga boleh loh, research loh. Apa itu growth mindset? Udah. Oke, waktunya habis. Nah, saya mau tes nih. Pasti pada ngecek-ngecek dong. Kan udah punya Oke nih. Oke, saya mau tanya dong. Yang paling banyak nih rekor bernafasnya sama 1 menit nih. Yeza Febria, 50. Boleh tahu dong. Yeza tadi sambil ngecek selama 2 menit dari hasil observasinya. Apa sih growth mindset? Boleh sharing nggak? Ingat ya, nggak ada jawaban salah, nggak ada jawaban benar. Kita sama-sama sharing. Silakan Yeza dibuka mikrofonnya dan boleh sharing ke kita. Yeza, are you there? Oh, kamera bersalah. Nggak apa-apa. Ini aja kok, open mic juga boleh. Oke, sambil menunggu Ezra, coba di fixing the problem. Mungkin next saya minta Egrista. Egrista Dewaha. Beautiful name. Egrista mungkin boleh share apa tadi hasil observasinya. Apa sih growth mindset itu? Egrista gimana? Egrista, are you there? Saya pas lagi deh kalau gitu. Saya pas dulu ke Ningrum Dwi Pratiwi. Boleh share nggak? Apa yang tadi ditemukan dari observasi singkat selama 2 menit? Apa sih growth mindset? Yo, kalau nggak ada jawabannya nih, kita nggak pindah nih. Soalnya nih, jadi harus dapat sharing dulu dari adik-adik. Izin grow mindset yang saya dapat tadi itu Malu-malu bahwa nih. Boleh? saya kedengaran Iya, nggak kak suaranya? sekarang kedengeran. Boleh sharing? Grow mindset itu adalah suatu pola pikir yang dipercaya untuk apa bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang melalui usaha, kelatihan dan ketekunan. Usaha, terus Latihan dan ketekunan. tekunan. Menarik sekali. Ada yang mau nambahin mungkin? Daripada kakak yang tunjuk ya, mending ada yang volunteer deh. Ayo, angkat tangan atau enggak langsung buka mic boleh. Ada yang mau nggak nambahin? Soalnya dari pengalaman kakak, kalau kita buka Google, growth mindset itu yang keluar banyak luar biasa. Mungkin sampai 10 halaman tuh, growth mindset, growth mindset. Tapi pengen tahu nih, apa sih yang key, key konsep yang kita dapat pas kita buka growth mindset? Ada yang mau nambahin atau kakak tunjuk aja deh, biar gampang deh. Saya mau tunjuk Julia, Julia Azahra. Dari saya. Halo, Halo, ya, suaranya agak ini. Coba iya boleh tes ini lagi? saya Julia Azhara Salsabila. Yes, mantep. Boleh share nggak? Observasi kamu Jadi apa nih?
Menurut saya, mindset itu adalah pola pikir atau keyakinan bahwa kemampuan dasar kita bisa dikembangkan melalui dedikasi atau kerja keras. Terus setelah saya baca-baca yang lainnya juga ada beberapa tips buat kembangin growth mindset. Contohnya kayak kita tuh harus mengakui bahwa kita tuh gak semuanya bisa kita lakuin gitu. Kita ada kekurangan Hmm. dan juga ada kelebihan gitu. Mantap. Thank you. Thank you so Ya, much. Kak. Thank you for Ya, sharingnya. siap. Thank you. Wah, jawabannya udah bener nih. Kayaknya kita nggak perlu lanjut lagi nih. Udah mantap semua nih, udah paham semua. Kita coba ulik-ulik dikit ya. Jadi lawannya apa sih growth mindset? Lawannya namanya fixed mindset. Apa artinya fixed mindset? Sudah terbentuk, udah saya nggak perlu maju lagi, saya nggak bisa berkembang. Sedangkan growth mindset itu adalah pola pikir yang berkembang. Tadi kan di-share ada usaha, ketekunan, dedikasi. Jadi dengan usaha, ketekunan, dan dedikasi itu menimbulkan cara berpikir kita dan attitude kita bahwa oh, saya bisa berkembang, saya bisa mendapatkan dan belajar hal baru. Sedangkan fixed mindset, aduh kayaknya susah banget nih. Enggak saya kayaknya nggak terlalu pintar. Udahlah, saya udah paling pintar, saya nggak mau lagi belajar. Buat apa saya belajar? Jadi fixed mindset itu juga bisa mempengaruhi semua orang ya dengan berbagai intelektualitas. Jadi kita harus paham nih, kita masih self-aware nih sekarang. Apa fixed mindset dan apa tuh growth mindset. Saya mau bawa konteks ke ini deh, tentang beasiswa ini. Contoh, beasiswa ini apa sih gitu? Banyak banget nih tahapnya, banyak banget prosesnya. Dengan pola pikir fixed mindset, kita akan bilang, ini baru masuk labirin satu nih. Aduh, susah ah. Sudah deh, kita tersesat deh. Kalau nggak pulang. Sedangkan dengan growth mindset, wah, ini stepsnya apa sih? Oh, saya masih kurang paham nih. Saya mau tanya sama si A. Wah, ini maksudnya gimana bikin esai? Oh, ternyata ada loh panduannya untuk esai. Oh, terus kemudian ini bagaimana teknisnya ya untuk scan dokumen misalnya? Aduh, kayaknya nggak usah dikerjain ini ribet nih. Itulah fixed mindset. Tapi yang mau saya undang di sini ialah kita semua untuk mengadopsi growth mindset. Tadi usaha, dedikasi, dan ketekunan. Apalagi sih ciri-ciri fixed mindset? Kadang-kadang kita juga menolak saran. Misalnya orang bilang, oh kamu sebaiknya begini, ada tambahan feedback untuk pekerjaan tertentu misalnya. Udahlah, udah paling bagus, nggak perlu lagi ditambah. Nah, itulah jadi fixed mindset. Itu membuat kita tidak berkembang, dan kita akan semakin menjauh dari aspirasi cita-cita kita. Nah, terus bagaimana nih? Apakah fixed mindset sama growth mindset sudah tertanam atau kita bisa ubah? Saya bisa bilang kita bisa ubah. Kakak ada beberapa tips nih. Bagaimana kita bisa mengadopsi growth mindset dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita masih refleksi diri. Ingat nggak dulu pas kita masih belajar membaca atau belajar bicara? Kita mungkin nggak sadar ya. Tapi waktu kita kecil, kita tuh belajar bicara berbahasa Indonesia misalnya. Itu ada prosesnya loh. Mungkin salah-salah ngomong, mungkin salah konteks. Tapi toh kita bisa sekarang kan belajar. Kita bisa bicara bahasa Indonesia, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, setiap kalian sekarang ada masalah nih, katakan UAS kemarin, aduh susah banget nih, saya kayaknya nggak ngerti matematika nih. Kayak saya nggak ngerti bahasa Inggris. Stop, pikir itu, kemudian coba refleksi. Oh, dulu saya belajar A itu ternyata begini loh prosesnya. Jadi yang kalian fokuskan saat refleksi diri ialah patternnya, polanya gimana sih? Kok saya bisa ya ternyata berbahasa Inggris misalnya. Jadi setiap kalian stuck sama satu hal, karena kalian merasa, aduh saya nggak bisa nih, saya susah nih, ini sulit sekali, langsung pindah ke growth mindset. Saya mau refleksi. Oh dulu saya begini kok bisa kok saya belajar. Saya dulu belajar bawa motor mungkin susah banget nih. Tapi ternyata melalui pola tertentu, saya bisa tuh belajar. Saya bisa bawa motor, atau bawa mobil, atau apapun lah. Jadi ini undangan saya pertama untuk sehari-hari, mulai sekarang nih, coba refleksi diri. Yang kedua, belajar hal baru. Apa aja? Menyulam. Contoh nih, waktu zaman pandemi, kakak itu iseng-iseng belajar apa ya dulu?
Ada satu komunitas di Bali, namanya art therapy. Wah, mereka tuh nggak bikin mandala atau mereka bahkan menjahit apa tuh saya lupa namanya tuh. Kakak belajar loh, bukan karena pingin tahu, oh saya mau menjadi penjahit profesional, bukan. Tapi saya pingin belajar hal baru karena saat saya belajar hal baru dan saya berhasil, itu kembali ke poin pertama. Itu menjadi referensi baru buat saya bahwa saya telah mengikuti satu pola tertentu dalam belajar. Ini penting nih. Jadi pertama refleksi diri, kedua belajar hal baru. Tips yang ketiga, ini powerful banget. Ubah cara berbahasa kita sehari-hari. Jadi saat ada tugas baru atau pekerjaan baru, mungkin reaksi awal kita, kayaknya nggak mungkin nih. Stop. Jadi kita ganti berbahasa kita. Bukan kayaknya susah banget, tapi kita bilang, wah ini menarik, bagaimana saya harus belajar? Ya, sepakat nggak kita? Jadi kita ubah cara berbahasa kita. Percaya atau enggak, dengan kita ubah cara berbahasa kita, kita mengubah cara berpikir kita. Kalau nggak percaya, coba praktekkan hari ini atau besok dan lihat. Wah, ternyata dengan saya mengubah bahasa saya pindah ke dimensi baru nih, cara berpikir yang baru, yaitu growth mindset thinking. Oke, berikutnya, kakak mau sambungkan nih dengan beasiswa nih. Dengan kita bisa punya pola pikir growth mindset, percaya sama saya. Jitu itu panjangnya apa aja? Disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan unggul. Sulit kita menjadi disiplin kalau kita tidak punya growth mindset. Saat kita cuman, udahlah, susah. Kita kan duduk diem, udah nggak mau maju lagi. Tapi dengan pola pikir, saya mau maju, saya mau coba, walaupun saya gagal, Kayaknya emang nggak itu yang apa-apa, tapi tampil saya sih. mau coba Itu dulu. belum tampil. Itu adalah disiplin. Kedua, jujur. Dengan kita punya growth mindset, saya mau jujur sama diri saya mau jujur dengan sesama saya mau jujur sama siapa saja. Oh, saya mau maju. Karena kalau orang punya fixed mindset, dia mau cepet aja. Cheating. Udahlah, yang penting kelar. Itu fixed mindset. Tiga, inovatif. Tidak mungkin inovasi hadir tanpa ada pikiran untuk mengubah atau mencapai hal baru. Itu growth mindset. Tanggung jawab, apalagi ini. Tanggung jawab itu kan termasuk tanggung jawab diri sendiri ya. Itu adalah bagian dari pengembangan diri. Karena kalau kalian tidak bertanggung jawab, ya udahlah, nggak usah pusing. Nanti juga ada yang kerjain. Nah, padahal katakan satu tim nih, kita harusnya teamwork. Udahlah, nggak usah kerjain lah, dia aja yang kerjain. Nah, kita sudah kehilangan satu momen untuk mengembangkan diri kita dengan melepaskan tanggung jawab. Dan terakhir, unggul. Nah, unggul ini penting banget nih, karena setiap orang punya pet masing-masing ya. Kita nggak bisa bandingkan jalan saya sama jalannya si A sama si B. Nggak bisa. Setiap orang akan punya keunggulan masing-masing. Dan dengan mengadopsi pola pikir growth mindset, kita akan tahu sendiri batasan kapasitas kita dalam berpikir dan berprestasi. Nah, apa yang ketiga? Percaya sama saya, dengan adopsi growth mindset, dengan mengadopsi karakter Jitu, kita baru bisa 3B, berdaya, berkarya, dan berbagi. Akan sangat sulit buat kita semua untuk berdaya, berkarya, dan berbagi kalau kita tetap hidup dalam pola pikir fixed mindset. Belum masuk ya? Ngomong-ngomong, masuk ini screen saya terlihat nggak? Yang Circle of Growth. Kebetulan sekarang masih tentang Yayasan Gofaldi, PPT-nya. Kelihatan ya PPT-nya ya? Sebentar. Belum. Belum. Bentar ya. Mungkin boleh dicoba turunin dulu aja, Kak Eri. Eh, share screen-nya, terus diulang kembali.
Nah, Terlihat, sekarang Kak. kelihatan nggak? Terlihat, terlihat. Oke. Thank you. Mohon maaf ya, sedikit technical error. Saya mau recap sedikit lagi. Intinya, dengan kita mengadopsi growth mindset, itu akan menciptakan karakter jitu tadi. Boleh share nggak nih? Apa tadi jitu panjangannya? Ayo, D-nya apa? Disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, unggul. Mantep. Terus 3B-nya apa? Berkarya, berdaya, berbagi. Wih, keren, udah siap banget nih kayaknya. Kayaknya udah daftar nih ya. Belum. Makasih loh. Makasih, makasih. Thank you. Jadi kenapa sih saya share ini ke kalian? Karena saya mau, ini bukan sekedar, aduh, sharing sosialisasi beasiswa. Bukan. Informasi bisa kalian dapat dimanapun. Kita sudah sharing booklet, kita sudah share mungkin dari berbagai, ada YouTube atau video teman-teman. Tapi saya mau saat kalian mengolah informasi atau mendapatkan informasi ini, kita mengadopsi pola pikir growth mindset tersebut. Makanya kakak share nih. Jadi sebelum kita masuk ke technical, habis ini saya mau kita semua sama-sama menanamkan pola pikir growth mindset. Oke, sebagai penutup, saya mau undang semua yang online, mungkin dalam hati aja, yang offline juga boleh nih sharing. Sama-sama ngomong, growth mindset. Saya itu tutup tiga ya. Satu, dua, tiga. Growth mindset. Thank you so much. Thank you. Thank you. Wah, nih berikutnya nih, saya udah yakin nih, semua sudah punya pola pikir yang mantep. Saya mau undang Kak Dian sekarang sama Kak Dwinda untuk share mengenai pengalamannya. Jadi sedikit banyak mereka akan kenalkan diri mereka sendiri. Kak Dian sama Kak Dwinda adalah salah dua, bukan salah satu. Orang yang menerima beasiswa dari YKK. Oke, without further ado, saya mau undang Kak Dian dan Kak Dwinda. Belum di-unmute ya, Kak. Belum di-unmute, Kak. Halo semuanya. Sudah kedengaran. Oke. Ada. Oke, halo semuanya. Di sini aku bakal mungkin boleh di next terlebih dahulu. Suaranya ya. Halo, tes, Sudah bisa dengar. next. Tes, suaranya sudah terdengar. Oke, suaranya. Sudah terdengar? Kecil. Indah. Hari ini belum di-unmute kayaknya. Yang di sini belum di-unmute. Oh, sudah terdengar sih, Oh, udah Kak Terdengar, Dwinda. Indah. Oke. Halo, cek, cek. Sudah oke, Gwyn. Oke. Oke, kembali lagi. Di sini aku bakal memperkenalkan Yayasan Kalbe kepada kalian semuanya.
Sebelumnya, izin aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Nimade Dwinda Sintania Putri atau biasa dipanggil Dwinda. Aku merupakan salah satu awardee dari YKK dan saat ini aku merupakan mahasiswi dari Universitas Udayana dengan program studi Sarjana Keperawatan dan aku berada di semester 1. Oke, jadi di sini kita bakal kenalan lebih lanjut nih tentang Yayasan Kaukalbe. Mungkin boleh dibantu untuk di next. Ya, oke. Oke, maaf ya guys karena ada kendala teknis. Jadi di sini aku bakal kenalin kepada kalian semua siapa dan apa sih sebenarnya Yayasan Kokalbe itu sendiri. Jadi seperti yang kita ketahui, Yayasan Kokalbe ini adalah organisasi filantropi independen yang memang didirikan oleh keluarga Ko pada tahun 2007 dengan keyakinan bahwa pendidikan bagi perempuan itu punya kekuatan transformatif untuk bisa mengubah kehidupan dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan. Di sini kita itu memulai dengan memberikan beasiswa pendidikan dan juga memperluas upaya kita melalui program mentorship, kemudian juga pelatihan pengembangan karakter dan juga kapasitas. Nah, tujuan utama kita itu adalah sebenarnya untuk membekali perempuan dengan keterampilan dan juga kepercayaan diri untuk bisa mencapai kemandirian dan juga membangun komunitas perempuan yang berdaya untuk memimpin perubahan di masyarakat. Nah, untuk program-programnya apa aja sih? Oke, Oke, mungkin di sini aku akan lanjut untuk ngejelasin tentang program dari Yayasan Tokalbe sendiri. Eh, Mungkin bisa di next. Baik, mungkin di sini aku akan melanjutkan dari program Yayasan Kokalbe sendiri. Nah, program Yayasan Kokalbe ini dirancang dan dikembangkan untuk mewujudkan visi dari Yayasan Kokalbe sebelumnya, yaitu mentransformasi komunitas melalui pemberdayaan perempuan lewat pendidikan. Nah, ini juga ditujukan untuk membangun kapasitas dan karakter agar menjadi lebih mandiri dan tangguh lagi. Nah, dari program Yayasan Kokalbe sendiri, di sini bagian besarnya dibagi menjadi tiga, yang mana untuk beasiswa pendidikannya terdapat tiga beasiswa, yaitu Bestari, kemudian beasiswa Jitu, dan beasiswa Jitu Profesi.
Nah, untuk pelatihan pengembangan karakter dan kapasitasnya sendiri, di sini terdapat 5, yaitu ada CBT, kemudian ada Beyond Campus Mentoring, kemudian ada Career Ready Mentoring, kemudian ada Counseling, dan yang terakhir itu ada Volunteering. Dan untuk pemberdayaan komunitas, di sini Yayasan Kokalbe memiliki 4 program, yang mana yang pertama itu adalah ngoceh, ngobrol cerita hebat, kemudian ada serasi, serambi literasi, dan yang ketiga ada internal media kontributor, kemudian yang keempat di sini ada YEC atau YKK English Club. Nah, mungkin selanjutnya aku akan menjelaskan dampak dari program yang mungkin selanjutnya aku akan menjelaskan tentang dampak dari program Yayasan Kokalbe dalam bentuk angka per Juli 2024. Nah, yang mana di sini sudah terdapat 997 YKK awardee atau penerima beasiswa, yang mana semuanya itu terdiri dari 93% perempuan. Kemudian terdiri dari 518 mahasiswa aktif yang menjangkau 35 provinsi. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat 340 dari YKK YKK Awardee yang telah lulus menyelesaikan pendidikan SMA atau SMK, kemudian D3, D4 atau S1. Dan untuk institusi pendidikan sendiri, di sini sudah terdapat 231 institusi pendidikan di mana YKK Awardee ini mengenyam studi atau perkuliahan. Nah, mungkin di sini aku bakal lanjut sharing session teman-teman sebagai YKK Awardee. Namun sebelum itu, mungkin izinkan aku perkenalan sedikit. Eh, Kenalin, nama aku Dian Resvina, bisa dipanggil Dian. Aku merupakan salah satu mahasiswi aktif program studi Informatika semester 3 di Universitas Udayana. Nah, aku ini asal NTB, tapi besarnya di Bali. Salam kenal ya semuanya, salam kenal. Oke, mungkin di sini bisa next. Aku bakal share tentang manfaat dan dampak nyata beasiswa Jitu. Nah, tapi sebelum itu mungkin aku ada sedikit cerita. eh, aku bakal sedikit cerita tentang pengalaman aku nih. Nih, sebagai seorang perempuan itu ada banyak anggapan bahwa dunia teknologi atau jurusan per-IT-an itu merupakan jurusan yang banyak dikuasai oleh laki-laki. Nah, dari sana juga banyak muncul stigma masyarakat bahwa dunia per-IT-an ini tuh bukan ranahnya perempuan. Nah, jadi di awal mungkin aku sedikit ragu, kayak aku bisa nggak ya masuk dan bersaing gitu di jurusan yang maskulin banget nih, laki-laki banget. Nah, tapi ternyata setelah aku refleksi diri, kemudian aku juga sudah riset dan mengetahui prospek ke depan seperti apa, ditambah juga dengan support dari orang-orang terdekat, aku tuh jadi sadar bahwa sebenarnya dunia perteknologian itu tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Yang penting itu hanya kemampuan kita, terus kemauan kita untuk belajar, dan semangat kita untuk terus berkembang. Nah, jadi 3 poin ini menjadi landasan aku, yang mana aku benar-benar yakin dari jauh-jauh hari untuk di dunia per-IT-an. Dan stigma masyarakat yang sebelumnya itu, sebagai perempuan hebat, kita bisa sebagai ajang pembuktian bahwa kita benar bisa bersaing dan kita juga bisa unggul di berbagai aspek bidang, termasuk dunia per-IT-an yang katanya bukan ranahnya perempuan. Nah, kesempatan besar juga yang mendukung perjalanan aku selama ini itu, tapi juga manfaat non-finansial. Teman-teman udah pada udah pada penasaran gimana caranya untuk manfaat-manfaatnya. Oke, ini udah kan sebenarnya manfaat finansial dari sendiri. Yang mana untuk bantuan dana pendidikannya itu terdapat 2 poin. Yang mana di sini ada bantuan pendidikan 10 juta. Kak Dian tidak terdengar suaranya, mohon maaf. Halo Dian, sepertinya suaranya tidak terdengar.
Nah, baik, aku izin melanjutkan, teman-teman. Di sini alur penggunaan dananya sudah aku poinkan menjadi 5 poin. Yang pertama adalah pembayaran UKT, di mana ini poin yang paling utama dari seorang mahasiswa mencari suatu beasiswa. Nah, jadi kita bisa fokus kuliah, kita juga bisa fokus belajar tanpa perlu khawatir untuk membayar biaya kuliah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, ya ini adalah pembelian kurs online. Nah, sebenarnya itu apa sih, teman-teman? Jujur, nanti ketika kita masuk ke perkuliahan, materi perkuliahan itu cuma diberikan 1 sampai 3 jam aja di dalam pelajaran seperti itu. Dan kita sebagai mahasiswa tetap dituntut untuk paham lebih dalam dan belajar lebih banyak di luar jam mata perkuliahan. Nah, maka dari itu khususnya untuk aku pribadi sebagai mahasiswi informatika, aku butuh banget yang namanya kurs online. Nah, yang mana di sini aku membeli sebuah kursus online ini untuk menambah knowledge aku, pengetahuan aku, dan meningkatkan hard skill aku tentunya di bagian teknis atau coding. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada poin seminar berbayar juga. Maksudnya apa sih? Jadi di perkuliahan nanti kita banyak menemukan seminar bagus nih dengan pembicara hebat dan materi yang menarik, insightful serta bermanfaat, tapi berbayar. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir, dana pengembangan kapasitas yang diberikan ini bisa kita alokasikan untuk membeli tiket seminar tersebut sehingga kita tidak perlu khawatir lagi dengan biaya yang harus dibayarkan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada poin keempat, yaitu top up kuota. Nah, siapa yang nggak tahu lagi nih dunia pesat teknologi kan? Semua orang semua udah bawa device masing-masing, ada laptop, tablet, dan smartphone. Nah, banyak juga konten-konten bermanfaat yang digital. Namun untuk mengakses hal-hal tersebut, kita butuh satu, yaitu internet. Nah, jadi dana pengembangan kapasitas ini bisa juga kita alokasikan untuk pembelian internet tersebut agar kita bisa mengakses konten bermanfaat tadi. Dan yang terakhir ini ada membeli alat tulis. Tentunya juga nanti kuliah kita masih butuh alat tulis, sehingga dana pengembangan kapasitas ini juga bisa kita alokasikan ke fasilitas tersebut untuk memperlancar perkuliahan kita. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, kita bisa next slide. Nah, di bagian kiri ini merupakan momen-momen di mana aku kegiatan aku di perkuliahan, yang mana di sini aku belajar fokus improve diri, terus fokus kuliah dengan baik tanpa perlu memikirkan biaya yang harus dibayarkan. Begitu juga di sebelah kanan bisa dilihat ini bukti dari subscription aku atau pembelian course online, yang mana di situ aku belajar data, kemudian belajar jadi web developer, terus bagaimana cara membuat game, dan sampai yang terakhir ini ada video editor, atau aku mengimprove skill aku di bagian video dan fotografi. Nah, kita udah tahu nih manfaat finansialnya tuh seperti ini. Kalau misalnya non finansial tuh seperti apa sih? Kita bisa lihat di next slide. Nah, seperti yang udah aku jelasin di awal, tadi Yayasan Kokalbe ini kan memberikan banyak program pengembangan kapasitas yang menarik guna untuk meningkatkan soft skill serta keterampilan setiap awardnya. Nah, di Yayasan Kokalbe ini ada yang namanya safe environment atau lingkungan yang safe. Sebenarnya safe itu apa? Safe itu adalah support, accessibility, flexibility, dan empowerment. Jadi kita sebagai award ini akan disupport, didukung, kemudian kita diberikan akses, kemudian kita diberikan ruang, baru kita berdayakan. Nah, tentunya ini berharap agar kita nanti ketika menjadi alumni, kita bisa benar-benar menjadi insan yang mandiri dan menjadi agen perubahan bagi sekitar kita. Untuk aku pribadi, di sini aku mengikuti beberapa program dari YEC, maksud saya beberapa program dari Yayasan Kokalbe, yang mana yang pertama di sini ada program YEC atau YKK English Club. Sebenarnya YEC ini apa? YEC ini adalah program kita mengimprove bahasa Inggris kita, tapi satu member dan member lainnya ini tidak ada yang judgement tentang kemampuan awam kita. Nah, sebaliknya kita ini saling mengapresiasi dan support satu sama lain, sehingga ini nyaman banget tempatnya dipakai untuk belajar bersama. Nah, terus kemudian yang kedua, aku juga sempat ikut internal media contributor, yang mana di sini aku ikut seminar tentang graphic design. Nah, kebetulan aku ada tertarik di bidang desain, jadi aku join, dan aku luar biasa sekali mendapatkan banyak ilmu baru, insight-insight baru yang menambah pengetahuan aku di bidang desain. Terus selanjutnya di sini aku juga ada ikut CBT atau Capacity Building Training. Nah, sebenarnya CBT ini apa? Jadi di CBT ini nanti akan mendatangkan pembicara-pembicara hebat yang mengajarkan kita tentang mengenali diri sendiri. Kemudian kita goals-nya tuh sebenarnya ke depan seperti apa, teman-teman. Nah, terus kita juga diajari kepemimpinan, bagaimana cara kita mengelola emosi, terus bagaimana cara kita merespon sesuatu hal, dan banyak aspek-aspek kecil yang harus memang kita organisir sejak awal untuk mencapai impian-impian yang lebih besar. Jadi kita sebagai award itu akan semakin sadar akan hal itu. Nah, terus ada SKSD, yaitu sahabat kakak saling dukung. Maksudnya apa? Jadi, ketika ada award YKK yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan,
Nah, dan mereka ingin mempublikasikan kegiatan tersebut atau menyebarluaskan kegiatan tersebut. Nah, maka dari Yayasan Kokalbe sudah menyediakan form yang bisa diisi oleh awardenya. Nanti dari Yayasan Kokalbe sendiri akan membantu menyebarluaskan informasi tersebut melalui media sosial Yayasan Kokalbe sendiri. Seperti itu. Dan yang terakhir, di sini ada karir ready. Atau lebih gampangnya itu kita sebutnya ready untuk berkarir. Jadi di sana nanti juga didatangkan pembicara hebat yang akan membimbing kita bagaimana cara membuat CV yang baik. Kemudian bagaimana cara membuat profil LinkedIn yang menarik sehingga perusahaan itu melihat kita berbeda dari yang lainnya. Dan yang terakhir itu ada simulasi interview, teman-teman. Jadi kita dapat bayangan nih gimana sih sebenarnya interview yang ada di dunia perindustrian di luar sana. Nah, kita bisa next slide untuk ngelihat momen-momen yang udah aku jalani selama tahun 2024. Nah, di foto yang pertama itu udah ada CBT atau kelas pengembangan kapasitasnya. Kemudian di foto kedua itu ada banyak sertifikasi yang aku dapetin dari Yayasan Kokalbe sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu ini juga merupakan kesempatan di mana aku menjadi narasumber dari Tanya Jawab Beasiswa Jitu 2025 di Instagram kemarin. Nah, dua foto di akhir ini merupakan dokumentasi setelah kelas bahasa Inggris, yang mana aku dapat banyak banget relasi dari award lain. Tentunya dari semua hal ini, teman-teman, aku itu banyak banget soft skill yang meningkat. Terus aku juga merasa bahwa aku ini menjadi mahasiswa yang lebih bervalue lagi. Sehingga dari sini, aku yakin aku bisa merepresentasikan mahasiswa di atas rata-rata yang sebenarnya. Nah, mungkin sekian dari sharing session yang aku bawakan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh sharing session yang akan dibawakan oleh Dwinda ya. Terima kasih. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Jadi di sini ada sharing session. Tadi udah dengerin tentang cerita dan pengalaman dari Kak Dian tuh luar biasa hebatnya ya. Kakaknya udah keren banget jadi awardee kakak. Di sini aku juga salah satu awardee dari kakak. Kebetulan di sini aku dengan program beasiswa yang sedikit berbeda yaitu dari Bestari 2024. Dan aku saat ini adalah mahasiswi dari Universitas Udayana dengan program studi yaitu keperawatan. Aku berada di semester 1 saat ini, teman-teman. Oke, kita langsung aja ya ke sharing sessionnya. Jadi di sini aku mengambil judul dari materi aku di sini, Kompas Kehidupan, My Journey as YKK Awardee and Its Impact. Next slide. Oke, sebelum kita lebih mendalam lagi ke materi yang aku bakal bawain di sini, aku ingin bertanya kepada kalian semua. Mungkin ini juga relate sama kalian. Kalian pasti sekarang ini lagi punya mimpi yang sangat besar. Dan di sini mungkin kalian lagi mengalami sebuah tantangan dan kayak padahal itu udah depan mata, tapi kita menghadapi tantangan yang sangat besar. Mungkin ada deh volunteer satu orang yang mau sharing-sharing bareng aku di online ataupun di offline. Mungkin ada yang mau. Mungkin ada mimpi yang kalian pengen sharing kepada kita, mimpi besar kalian saat ini, dan tapi kalian terhalang nih sama sebuah tantangan. Boleh nih di-sharing. Siapa yang mau sharing? Mungkin di online ataupun di offline? Boleh? Di sini. Masuk frame juga. Boleh. Boleh. Dek, Oke. sini sama. Oh ya, oke. Aku kenalin diri dulu, Kak. Oke, sebelumnya halo semua teman-teman yang saat ini Zoom lewat meeting online dan juga teman-teman offline. Perkenalkan, namaku Rai. Aku sekarang masih duduk di kelas 12 dan sekarang lagi nyari beasiswa juga. Kebetulan dikasih kesempatan untuk sharing sedikit. Jadi, apa sih mimpiku ke depannya? Sebenarnya aku sama kayak kakak tadi ya. Aku punya mimpi untuk bergerak di bidang teknologi. Jadi, keluarga aku sendiri itu keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah, jadi sangat sedikit pengetahuan mengenai teknologi, dan itu membuat aku akhirnya ingin bergerak di bidang teknologi juga membantu orang-orang yang pengetahuannya kurang tentang teknologi. Karena tentunya di era digital yang semakin maju juga, kita sangat memerlukan edukasi mengenai teknologi. Jadi aku ingin nanti aku punya mimpi, nanti aku akan membantu orang-orang yang sekiranya
perlu edukasi mengenai bidang teknologi, aku ingin sekali membantu orang-orang tersebut. Jadi nanti Asukara nanti bisa dapat beasiswa ini. Amin. Iya. Asukara. Terima kasih teman-teman semua. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya. Aku harap nanti ke depannya kamu bisa mewujudkan mimpi itu. Semoga itu bisa terwujud ya. Terus juga itu memang bisa dibilang yang sekarang kita banyak banget untuk anak-anak di luar sana itu pasti punya mimpi yang cukup besar. Dan aku ingin ingatkan kepada kalian itu nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman, karena aku juga selalu percaya bahwa hidup kita itu adalah perjalanan dengan kompas. Jadi kalau misalkan di awal kita tuh kan pasti sangat yakin seperti kamu tadi itu yakin banget bahwa kamu bakal bisa untuk ke depannya mewujudkan mimpi tersebut. Tapi kalau misalkan seperti kompas ya ketika kita itu menemukan medan yang sulit, terkadang kita tuh merasa ragu dan mulai untuk mempertanyakan apakah kita bisa menemukan jalan keluarnya. Dan disinilah ketika aku itu awalnya ragu, aku juga pernah merasakan hal yang sama sama kalian, seperti kalian juga, aku dulunya siswa biasa yang mengalami tantangan finansial dan juga akademik, tapi di sini aku percaya bahwa pendidikan itu adalah salah satu jarum kompas yang aku punya, yang mana itu adalah sebuah panduan untuk aku ke depannya, dan memang bisa dibilang ya teman-teman, kalau misalkan kita yakin pada mimpi itu, maka kita akan bisa sampai kepada mimpi tersebut. Dan di sini aku juga dalam perjalananku ketika menghadapi tantangan dalam proses pendidikan itu, aku menemukan sebuah solusi, yaitu adalah beasiswa. Kalau menurut aku sendiri, itu mendaftar beasiswa sama seperti bagaimana kita menentukan arah dengan kompas kita itu sendiri. Jadi ketika kita sudah awalnya itu ragu, ketika kita memang tidak tahu arahnya kemana, tapi menurut aku beasiswa itu adalah penentu arah kita gitu. Nah, ketika aku menjadi awardee, itu berbagai banyak hal yang aku dapatkan ya teman-teman. Dan pada saat aku berproses untuk bisa mencapai itu, di sini aku tanamkan juga dalam diri aku, yaitu yang pertama adalah ketika kita untuk memutar arah kompas itu sangat penting ya teman-teman. Jadi kita harus mulai terlebih dahulu, kayak do your best and let God do the rest gitu. Jadi yang penting adalah memulai terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan ke depannya di prosesnya kita mengalami tantangan, maka kita bisa untuk yang namanya terbiasa untuk itu dan juga nantinya pasti akan terwujud gitu teman-teman. Oke, next. Oke, jadi ketika aku sudah keluar dari permasalahan itu, aku menemukan beasiswa ini dan aku menjadi awardee dari YKK. Itu bukan hanya bantuan secara finansial yang aku dapatkan, seperti Kak Dian tadi sebutkan juga, bahwa saya di sini kita sangat diberdayakan oleh beasiswa ini dan beberapa program-program yang aku ikuti itu ada banyak ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita difasilitasi dengan capacity building and training. Jadi di sini itu kita dilatih tidak hanya memiliki hard skill, tapi juga improve soft skill kita. Yang dimana soft skill di sini itu sangat penting sekali kita butuhkan untuk di kuliah, kemudian di masyarakat juga. Jadi soft skill yang kita fokuskan itu ada kepemimpinan, kemudian komunikasi, dan juga bagaimana kita bisa untuk membangun hubungan yang lebih luas lagi dengan berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia dan aku ketemu banyak teman-teman dari 35 provinsi seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Dian juga. Jadi itu teman-teman kita tuh sangat luar biasa di YKK ini, sangat beragam ya teman-teman. Kemudian dari beasiswa ini juga aku tidak hanya improve soft skill aja, di sini juga aku ngikutin volunteering yang mana itu ada di community kita yaitu YEC. YEC sendiri itu adalah YKK English Club yang mana di sini kita didukung banget untuk bisa memiliki kemampuan bahasa Inggris yang mana nantinya itu sangat penting teman-teman di dunia perkuliahan kalian untuk kalian student exchange ataupun nantinya kalian untuk pengembangan karir itu sangat dibutuhkan untuk bisa berbahasa Inggris dan ini difasilitasi juga oleh YKK seperti itu. Kemudian, tidak hanya itu, aku juga aktif menjadi kontributor di IMC ataupun Internal Media Contributor. Jadi di sini adalah wadahku untuk bisa aku menulis artikel dan aku juga mempublikasikan artikel itu dan juga bagaimana aku bisa mendesain di sana itu. Kemudian kita juga difasilitasi karena kita itu akan nantinya berkecimpung di dunia karir, jadi kita juga ada dipersiapkan untuk
pengembangan karir itu sendiri dari karir ini. Nah, di sini itu aku belajar banyak hal, mulai dari yang tadi udah disebutkan juga sama kalian, kayak kita itu diajarin buat nulis CV, kemudian kita juga diajarin untuk motivation letter, kemudian juga di sini aku dikembangkan juga untuk bisa mempunyai LinkedIn yang bagus dan juga untuk branding yang bagus di Instagram seperti itu. Next slide. Oke, jadi dari apa yang aku pelajari di YKK sendiri sebagai awardee, di sini aku bagikan juga sebagai branding aku di sosial media, aku bagikan entah itu dari prestasi, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan yang aku lakukan di YKK. Jadi aku punya satu sesi sendiri di Instagram, kebetulan adanya sharing insight. Di sana itu aku sharing apapun ilmu yang aku dapatkan dari YKK, dan aku sharing kepada banyak orang ya teman-teman. Dan di sana aku mendapatkan feedback yang sangat baik dari teman-teman, dan juga aku memberikan impact yang baik untuk teman-teman di sana. Jadi mereka itu uh, termotivasi untuk bisa belajar, dan mereka tuh pada nanyain juga gimana sih caranya untuk masuk ke beasiswa ini gitu. Terus juga dari menjadi awardee ini juga aku berkesempatan mempunyai LinkedIn yang bisa dibilang baik gitu ya teman-teman. Karena juga itu sangat penting nantinya untuk kita mengembangkan karir. Dan juga dari impact yang aku berikan di sosial media itu membuat teman-teman yang ada di sekitarku itu juga menyuarakan isu-isu perempuan dan juga anak, yang mana itu sangat penting untuk kita bahas, dan juga sebagai generasi muda itu sangat penting untuk kita bahas dan juga kita sharing kepada orang-orang supaya orang-orang tuh juga lebih aware teman-teman, termasuk kita sebagai awardee. Next slide. Oke, kita masuk ke sesi ini. Jadi di sini aku memilih judul Empowering Women, Kompas Baru Perempuan Bali bersama Beasiswa YKK. Dari kegiatan yang aku sudah sebutkan dan juga pengalaman yang aku dapatkan dari YKK ini membangun aku untuk menjadi personal yang lebih baik lagi dan juga lebih percaya diri tentunya. Di sini juga aku sebagai perempuan yang juga lahir di Bali, itu aku sangat terbantu dengan adanya beasiswa ini. Jadi ibaratkan aku tahu banget kalau tantangan sebagai perempuan Bali itu banyak ya teman-teman. Jadi dimulai dari kita itu memang dituntut untuk bisa punya peran di dalam keluarga, kemudian juga kita hidup di tengah tradisi, dan itu pastinya akan bisa dibilang membatasi ruang gerak kita. Tapi disinilah beasiswa dari YKK itu muncul sebagai sebuah katalisator yang bisa membangun masa depan kita menjadi lebih baik, termasuk beasiswa di 2025 ini. Jadi di sini menurut aku beasiswa ini sebagai salah satu alat untuk kita bisa membangun anak dan juga perempuan Bali itu lebih berdaya lagi. Karena aku sebagai awardee itu belajar bahwasanya kita nggak harus memilih antara entah itu dia impian kita ataupun tradisi kita, tapi kita bisa menjadi agent of change ataupun ya pembawa perubahan itu sendiri, dan dalam menjaga budaya dan juga kita berdaya dari dalam diri kita sendiri juga. Seperti itu. Jadi dari apa yang sudah aku sebutkan sebelumnya, bahwasanya ini adalah sebuah kompas untuk kalian. Ini adalah kesempatan yang luar biasa dari kalian, dan aku mengajak kalian semua untuk mengambil langkah awal untuk jangan ragu bergabung di beasiswa Jitu 2025 ini, karena kalian akan mendapatkan impact yang luar biasa dan kita akan menciptakan masa depan yang luar biasa. Seperti itu. Terima kasih untuk semuanya. Jadi ingat, kalau misalkan perempuan sudah menentukan arah, maka kita akan membawa perubahan yang besar juga di sekeliling kita. Seperti itu. Jadi sekian sharing dari aku. Mungkin bisa di next slide terlebih dahulu. Oke, jadi untuk reminder aja teman-teman, kalau misalkan kalian pengen info-info lebih lanjut tentang YKK dan juga program-programnya, kalian bisa banget untuk scan dari WA group ini. Jadi di sini kalian bisa masuk di salah satu grupnya. Di sana akan ada beberapa program-program yang di-share dan juga informasi-informasi yang menarik. Dan juga YKK itu sangat terbuka untuk kolaborasi, jadi teman-teman yang ingin bekerja sama, entah itu dari komunitas, kerja sama media, ataupun kerja sama program, kalian bisa banget untuk cari dan juga klik link dari partnership YKK yang ada tertera di layar. Baik, sekian sharing session dari aku dan Kak Dian. Dan terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aku serahkan kembali kepada MC. Wah, terima kasih buat sharingnya nih. Saya jadi lupa cerita nih. Tadi nomor satu, tadi kerjasama komunitas. Sebenarnya yayasan kami, Ayu Bahagia, itu bekerja sama dengan YKK dalam hal nomor satu, yaitu kerjasama komunitas. Jadi yayasan kami, Ayu Bahagia, mengamplify the message here in Bali. Karena kami kebetulan base-nya di Bali. Wah, seru banget nih. Sharing-sharingnya tuh luar biasa, dan saya mau next ke Kak Mercy sama Kak Liana.
Tapi sebelumnya, saya mau cek dulu nih, gimana energi levelnya nih. Boleh share nggak emoji di chat group? Di chat, sorry, Zoom chat. Boleh nggak share gambar matahari buat saya? Biar saya tahu nih, kebetulan lagi mendung di Bali. Dan mungkin daerah kalian juga mendung nih. Boleh dong share matahari dong, biar lebih cerah sedikit nih. Thank you. Kita yang share. Baik, ya, Kak. Ya. Biar lebih cerah. Karena dari pagi hujan terus. Ah, thank you. Ah, ini saya ngelihat emoji mataharinya udah happy banget saya nih. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you. Berikutnya, sebentar. Berikutnya, saya mau undang Kak Mercy dan Kak Liana nih untuk sharing lebih detail mengenai beasiswa Jitu 2025. Nah, abis ini jangan lupa kita akan ada sesi Q&A, tanya jawab. Jadi selama pemaparan, dicatat dulu apa aja pertanyaannya atau yang kalian ingin diskusikan. Oke, terima kasih. Lanjut, Kak Mercy dan Kak Liana. Oke, terima kasih Kak Erik. Sebelumnya apakah suara saya jelas terdengar? Loud and clear, mantap di sini. Oke. Baik, halo teman-teman semua. Gimana nih, masih pada semangat kan? Dari emoji-emojinya juga masih semangat-semangat semuanya. Sebelum kita masuk ke sharingnya, perkenalkan dulu saya Mercy Meraikelsir, biasa disapa Mercy. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Kabupaten Alor. Dan sekarang saya adalah mahasiswa aktif semester 3 Teknik Kardiovaskuler Fakultas Kedokteran di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau lebih dikenal dengan UHAMKA. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang informasi beasiswa Jitu tahun 2025. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, sebenarnya apa sih beasiswa Jitu itu? Jadi, beasiswa Jitu ini merupakan salah satu program beasiswa dari Yayasan Kokalbe, di mana beasiswa ini bertujuan untuk menciptakan generasi perempuan yang mandiri dan juga berkarakter Jitu. Nah, Jitu itu singkatan loh teman-teman. Jadi Jitu itu disiplin, jujur, inovatif, tanggung jawab, dan juga unggul. Jadi diharapkan ketika teman-teman bergabung bersama program ini, nanti pada akhir masa beasiswa ini atau ketika teman-teman lolos nanti, lulus kuliahnya, teman-teman itu bisa menjadi perempuan-perempuan yang mandiri, dan teman-teman bisa menjadi perempuan yang punya karakter gitu. Nah, kemudian beasiswa ini ditujukan pada jenjang D3, diploma 4, kemudian juga jenjang S1 ya teman-teman. Nah, dari sini ini kita semua nantinya diharapkan untuk kita bisa berkembang bersama, sehingga kita itu bisa menjadi perempuan-perempuan yang berdaya. Terus kita menjadi perempuan-perempuan yang berdaya, kemudian kita bisa berkarya nih. Dan pada akhirnya nanti kita bisa berbagi dengan sesama kita bahkan lebih luas lagi, teman-teman. Oke, next. Nah, lalu ketika kita menjadi warga digital itu apa aja sih yang kita dapatkan? Nah, yang pertama, dana pendidikan sampai lulus dengan batas nominal maksimalnya itu 10 juta rupiah per semester. Nah, dana pendidikan ini melingkupi sumbangan pengembangan institusi atau yang dikenal dengan uang pembangunan teman-teman. Nah, ketika saya mendaftar beasiswa ini, saya sudah semester 1. Jadi saya tidak mendapatkan pengembangan institusi atau biaya gedungnya, tapi saya mendapatkan biaya SKS atau UKT. Dan juga untuk biaya skripsi atau penelitian itu nanti untuk teman-teman ketika sudah berada di semester-semester tingkat atau semester akhir gitu. Kemudian untuk dana penunjang pengembangan kapasitasnya itu teman-teman akan dapat sebesar 1.200.000 rupiah per semester. Nah, dana penunjang pengembangan kapasitas ini bisa teman-teman gunakan untuk mengikuti berbagai kegiatan positif yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan kemampuan dan potensi teman-teman. Mungkin bisa dengan pelatihan-pelatihan atau seminar yang berbayar,
workshop, ataupun bahkan yang hal sederhana seperti teman-teman gunakan untuk top up kuota internet teman-teman gitu. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas dan karakter. Nah, ini nih salah satu hal yang menurut saya dan alasan saya untuk mendaftar beasiswa ini, karena tidak semua beasiswa itu menawarkan hal ini, teman-teman. Oke, dari Yayasan Kokalbe saja mungkin yang menawarkan hal ini. Nah, jadi Yayasan Kokalbe itu tidak hanya memberikan teman-teman cuman sekedar bantuan finansial, tetapi juga ada pelatihan pengembangan kapasitas dan karakter yang teman-teman bisa ikuti sehingga nantinya itu tidak hanya terbantu secara finansial tapi teman-teman bisa mengembangkan diri teman-teman melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan setiap semester. Ada pelatihan kepemimpinan, terus bisa mengembangkan inovasi teman-teman juga. Itu tuh adalah hal positif yang teman-teman harus ikut gitu. Kemudian ada bimbingan mentoring. Nah, bimbingan mentoring ini nanti teman-teman akan didampingi oleh kakak-kakak mentor yang luar biasa dari Yayasan Vokalbe juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini kelas 12 dan nantinya akan masuk ke dunia perkuliahan, nah bimbingan mentoring ini akan sangat membantu teman-teman untuk bisa beradaptasi nih dengan perkuliahan. Nanti perkuliahannya gimana, apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, itu bisa teman-teman ikuti bimbingan mentoringnya. Dan juga itu tuh akan sangat membantu kita untuk mempersiapkan diri kita untuk berkontribusi kepada masyarakat yang lebih luas nanti. Eh, Next. Nah, kemudian untuk proses seleksinya sendiri itu ada 4 tahap ya teman-teman. Dan tahap-tahap ini dilaksanakan secara daring atau online. Tahap yang pertama itu ada tahap pendaftaran dan juga seleksi administrasi. Di sini teman-teman harus mengisi formulir online-nya yang ada di website resminya YKK atau teman-teman ketemu di media sosial. Nah, itu tuh teman-teman harus mengunggah dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratannya di situ. Dan ketika nanti teman-teman misalnya sudah lulus untuk seleksi administrasinya, teman-teman akan lanjut lagi ke tahap berikutnya yaitu tes akademik. Nah, tes akademik ini juga dilakukan secara online ya, dan itu berdurasi 180 menit yang terdiri dari 2 bagian. Yaitu yang pertama ada tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik ini seperti dengan kita ketika mengikuti tes UTBK, ujian TBK gitu. Jadi ada 30 soal pilihan ganda, itu ada matematika atau hitung-hitungan, kemudian ada soal bahasa dan juga pengetahuan umum. Kemudian untuk tes penulisan esainya, itu nanti ada 3 pertanyaan wajib yang harus teman-teman jawab dan juga itu masih dengan minimum 250 kata. Nah, teman-teman harus perhatikan sekali di sini bahwa esai yang teman-teman tulis itu harus original karya teman-teman sendiri ya. Jangan dari AI atau dari apapun itu, pokoknya harus original hasil karya teman-teman sendiri. Kenapa? Karena nanti akan kedeteksi atau terbaca nih. Kalau misalnya teman-teman itu ambilnya tuh dari AI atau gimana gitu. Nah, itu tuh akan sangat-sangat merugikan teman-teman. Itu peluang teman-teman untuk lolos ke tahap selanjutnya itu akan sangat-sangat kecil, bahkan hilang total gitu teman-teman. Kemudian untuk tes wawancaranya, nah di sini tes wawancara itu nanti teman-teman akan berhadapan dengan 2 pewawancara yang ahli ya teman-teman. Dan di tahap wawancara ini, itu tuh kesempatan teman-teman nih untuk membuktikan kepada pewawancara bahwa saya layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Saya punya potensi, saya punya kapasitas yang bisa mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, yang mungkin saya yang memilikinya dan itulah yang membuat saya layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi maksimalkan sebisa teman-teman untuk bisa menyampaikan apapun yang bisa meyakinkan pewawancara pada tahap ini. Dan kemudian ada registrasi ulang yang terakhir itu nanti data-data teman-teman akan diperiksa lagi dan juga akan diverifikasi gitu. Selanjutnya, nah selanjutnya mungkin ada lini masa atau tanggal-tanggal penting ya teman-teman dari seleksi beasiswa gitu ini sendiri. Mungkin teman-teman bisa foto atau teman-teman bisa screenshot, catat tanggal-tanggal pentingnya. Untuk pendaftarannya itu nanti sampai tanggal 31 Desember ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum mendaftar, silahkan mendaftar, ajak sebanyak mungkin teman-teman
sehingga kita tuh bisa menjadi perempuan-perempuan yang mandiri dan juga berkarakter gitu nantinya. Kemudian ingat untuk selalu mengecek ya website dari Yayasan Kokalbe, website resminya untuk melihat hasil-hasil seleksi teman-teman gitu. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman akan resmi menjadi awardee beasiswa Jitu itu ketika teman-teman sudah melewati tahap onboarding ya, dan juga memasuki masa orientasi. Nah, untuk cara mendaftarnya nanti akan disampaikan oleh Kak Liana. Karena itu Kak Liana dipersilahkan. Oke, terima kasih Mercy. Halo teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita bakal bahas nih bagaimana sih cara mendaftar beasiswa Digitu 2025. Sebelumnya, perkenalkan kembali aku Liana, salah satu penerima beasiswa Digitu tahun 2024. Dan saat ini aku semester 3 di jurusan farmasi di Universitas Mataram di NTB. Nah, jadi teman-teman semua, pendaftaran beasiswa Digitu 2025 ini sudah dibuka dan saat ini diperpanjang mulai dari tanggal 10 November 2024 hingga 31 Desember 2024. Jadi, yang teman-teman nih bisa banget untuk scan buku panduan Digitu 2025 dan juga scan QR Code formulir pendaftarannya ya untuk mengetahui lebih lanjut terkait beasiswa Digitu. Oke, next slide, Kak. Jadi di sini ada syarat nih dari pendaftaran beasiswa Digitu 2025, di mana pendaftar adalah perempuan WNI usia 17-22 tahun dan belum menikah. Pendaftar adalah siswa SMA ataupun SMK kelas 12, ataupun yang sudah gap year lulusan SMA maksimum 2 tahun. Dan beasiswa Digitu ini juga membuka kesempatan bagi mahasiswa aktif maksimal semester 1. Kemudian, pendaftar berasal dari 21 target provinsi yang dibuktikan dengan KTP ataupun KK. Tidak sedang menerima beasiswa lain bagi mahasiswa aktif, serta yang terpenting adalah punya jiwa kepemimpinan dan keinginan besar untuk berkontribusi pada daerah asal. Nah, kalau aku sendiri, kemarin aku daftarnya itu saat semester 1. Jadi, status aku saat itu adalah sebagai mahasiswa aktif. Berbeda juga dengan Kak Dwinda tadi, Kak Dwinda itu mendaftar seleksi beasiswanya itu ketika Kak Dwinda memang baru lulus SMA ataupun saat kelas 12. Jadi Kak Winda nanti ke depannya itu akan mengikuti seleksi syarat dari ketentuan siswa kelas SMA. Oke Kak, next slide. Jadi di sini ada target provinsi beasiswa Digitu tahun 2025 yang dimana jumlah ini tuh sudah bertambah loh teman-teman. Dari sebelumnya tahun 2024 itu hanya 20 provinsi, sekarang sudah ada 21 provinsi, di antaranya Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Di mana target terbaru Digitu 2025 ini adalah Provinsi Bali. Jadi jangan sampai terlewatkan ya kesempatan ini, terutama bagi kalian yang berada di daerah-daerah ini. Kalau aku dan Kak Mercy, Kak Dwinda dan Kak Dian itu kami semua berasal dari daerah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara. Walaupun di antara kami ini ada yang berkuliahnya ini merantau seperti Kak Dian dan Kak Mercy. Jadi hal tersebut tidak masalah ya teman-teman. Teman-teman bisa berkuliah di luar daerah asal teman-teman. Jadi bisa merantau dan tidak harus di daerah asal. Kemudian, beasiswa Digitu ini juga membuka target pada bidang studi. Yang pertama, itu ada agrikultur, yang kedua bisnis dan ekonomi, ketiga kesehatan, keempat STEM, yakni sains, teknologi, teknik, dan matematika, yang kelima adalah pendidikan keguruan STEM. Jadi Digitu Awardee ini bisa memilih nih boleh kuliah di institusi pendidikan di negeri maupun di swasta. Nah, kalau aku, tadi kan aku itu jurusan farmasi, sehingga aku ini masuk ke dalam kategori bidang studi kesehatan. Kak Mercy juga memilih teknik kardiovaskular, dan Kak Dwinda yang juga memilih teknik keperawatan. Jadi, mereka berdua itu juga masuk ke rumpun kesehatan. Nah, ada juga Kak Dian yang di awal tadi, Kadian ini masuk ke jurusan informatika. Jadi, Kadian ini memilih rumpun bidang STEM ya teman-teman. Jadi, nanti teman-teman ini perlu memperhatikan bidang studi yang teman-teman ambil. Selanjutnya, di sini terdapat syarat akademik yang harus dipenuhi. Jadi, di sini terbagi syarat akademiknya untuk calon pendaftar yang kelas 12 SMA atau sederajat dan mahasiswi aktif semester 1 ataupun gap year.
Bagi kelas 12 SMA atau sederajat, jadi di sini nilai raportnya itu yang harus dilampirkan adalah minimal 80 dari kelas 10 sampai 11. Jadi di sini total semesternya itu ada 4 semester. Kemudian untuk mahasiswa aktif dan juga calon pendaftar yang gap year, di sini nilai raport yang harus dilampirkan itu adalah minimal 80 dari kelas 10 hingga kelas 12. Jadi semester yang dilampirkan itu ada 6 semester. Selanjutnya, terdapat beberapa syarat dokumen administrasi. Di sini ada 6 poin, teman-teman. Nah, di sini pembagiannya untuk siswi kelas 12 sekolah menengah, di sini harus memenuhi ke 6 poin ini kecuali surat keterangan mahasiswa aktif dan tidak sedang menerima beasiswa. Nah, berbeda dari calon pendaftar yang gabir ataupun mahasiswa aktif semester 1 di sini harus melengkapi seluruh syarat dokumen administrasi. Yang pertama itu ada scan KTP, yang kedua ada scan kartu keluarga, yang ketiga pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang polos, yang keempat itu adalah scan rapor SMA ataupun SMK sederajat. Jadi nilai raport yang di-scan ini nilai pengetahuan dan juga keterampilan ya teman-teman, dan perlu diperhatikan untuk kelas 12 itu hanya scan atau melampirkan nilai raport dari kelas 10 hingga kelas 11, jadi ada 4 semester, dan untuk mahasiswa aktif itu harus melampirkan dari kelas 10 sampai kelas 12 atau 6 semester. Kemudian bagi mahasiswa aktif itu harus melampirkan surat keterangan mahasiswa aktif dan tidak sedang menerima beasiswa. Jadi di sini sudah ada template-nya dari buku panduan Digitu tadi jika teman-teman scan QR code-nya. Dan juga di sini syarat terakhirnya itu syarat administrasinya adalah menulis satu karya esai. Dan dokumen-dokumen yang diunggah ini dalam bentuk format PDF ya teman-teman, kecuali untuk pas foto bisa berformat JPG atau PNG. Selanjutnya di sini, nah di sini ada syarat dokumen administrasi lanjutan seperti tadi poin 6 terakhir yaitu melampirkan satu karya esai orisinal. Jadi esainya itu bagaimana sih Kak? Nah, jadi di sini teman-teman itu harus menulis dan mengunggah satu esai orisinal dengan ketentuan esai ini wajib ditulis tangan ya teman-teman, bukan diketik. Jadi ditulis tangan sebanyak minimal 250 kata. Jadi esai ini nantinya teman-teman akan tulis tangan di satu halaman kertas HVS ukuran A4. Dan esainya ini berisi jawaban dari pertanyaan, bagaimana kamu menjawab tantangan kondisi di daerah kamu yang sesuai dengan bidang keilmuan yang menjadi potensi dan cita-cita masa depanmu. Tuliskan rencana dan langkah yang sudah ada, sedang, dan akan kamu lakukan secara rinci. Jadi, pertanyaan terkait esai ini juga sudah ada di buku panduan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, Kak. Nah, di sini bagi teman-teman yang penasaran, di formulir pendaftarannya itu akan ada pertanyaan seputar apa sih? Nah, jadi di sini pada form pendaftarannya itu, teman-teman akan menjawab beberapa pertanyaan wajib, di antaranya yang pertama itu terkait profil calon penerima beasiswa. Di sini teman-teman akan ditanya terkait biodata lengkap, NIK, kontak email, WA, hobi, dan juga cita-cita. Kemudian di bagian informasi keluarga dan calon penerima beasiswa, jadi di sini teman-teman akan diminta untuk menjawab terkait profil orang tua, pekerjaan, riwayat pendidikan, dan juga jumlah saudara. Kemudian teman-teman juga harus melampirkan kontak emergensi, di mana kontak emergensi ini adalah kontak wali yang dapat dihubungi ketika keadaan darurat. Dan juga di sini terdapat informasi pendidikan jenjang sekolah menengah calon penerima beasiswa. Jadi, teman-teman akan dimintai informasi terkait profil institusi pendidikan teman-teman, nilai rata-rata semester, prestasi akademik dan non-akademik yang teman-teman sudah lakukan di selama SMA tersebut, dan keterlibatan organisasi. Kemudian di sini terkait pertanyaan lanjutannya, itu ada alasan mendaftar beasiswa Digitu dan juga akun sosial media, serta ada bagian terkait kelengkapan dokumen administrasi, di mana di sini teman-teman akan mengunggah seluruh dokumen persyaratan seleksi administrasi. Baik, selanjutnya. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan bahwa di sini pendaftarannya itu hingga tanggal 31 Desember 2024, di mana di sini masih banyak banget waktu yang bisa teman-teman luangkan untuk mempersiapkan diri dalam mendaftar beasiswa Digitu 2025 ini.
Dan teman-teman juga bisa banget untuk scan QR code-nya untuk terkait buku panduannya ataupun terkait formulir pendaftarannya. Jadi teman-teman harus catat tanggal pentingnya dan jangan sampai terlewatkan ya, karena sayang banget nih kalau nggak coba tahun ini. Oke Kak, bisa next. Nah, di sini aku mau berbagi pengalaman aku nih terkait selama aku mengikuti proses seleksi Digitu tahun 2024 kemarin. Jadi aku harap dari cerita aku ini bisa menjadi inspirasi ataupun informasi baru nih bagi teman-teman yang mau mencoba beasiswa Digitu tahun 2025 saat ini. Jadi yang pertama, kenapa Digitu? Nah, di sini awal mula ketertarikan aku dengan Digitu itu karena aku terinspirasi nih dari salah satu teman aku yang juga merupakan awardee Digitu tahun 2023. Sebut aja namanya Natali. Jadi saat itu aku lagi scroll Instagram dan lewat nih postingannya si Natali yang dia itu juga sebagai salah satu narasumber dalam program Ngoceh, di mana Natali ini membahas tentang sharing pengalamannya dan manfaat dalam mengikuti beasiswa Digitu 2023 kemarin saat itu. Nah, dari situ aku mulai tertarik nih dan mulai cari tahu lebih dalam terkait beasiswa Digitu. Aku tuh waktu itu baca-baca dari Instagram Yayasan Kokalbe-nya langsung. Jadi Yayasan Kokalbe ini kan yang melatar belakangi dari beasiswa Digitu dan dari sana aku mulai tertarik. Kenapa? Karena menurut aku Digitu ini memang benar-benar memfokus dan memfasilitasi perempuan dalam pengembangan potensi mereka, terutama di daerah-daerah timur. Nah, jadi mulai dari saat itu tuh muncul nih pertanyaan di dalam diri aku kayak, kenapa ya nggak aku coba gitu kan? Walaupun saat itu aku memang takut buat mencoba, tapi kayak semua dari lihat persyaratannya itu sendiri, aku ini memang memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena aku satu perempuan dari daerah Nusa Tenggara dan juga aku mahasiswi semester 1, di mana sesuai persyaratan itu, kalau mahasiswi semester 1 berarti mempunyai kesempatan terakhir dong dalam mencoba Digitu ini. Jadi menurut aku semua ini tuh sudah kesempatan dan peluang yang sangat besar, yang sangat sayang gitu kalau aku tuh nggak coba beasiswa di situ saat itu. Jadi akhirnya aku tergerak nih buat daftar walaupun pas itu aku lagi hektik banget adaptasi kuliahnya. Dan di proses pendaftaran ini, aku juga bertanya-tanya kepada awardee Digitu sebelumnya, yaitu teman aku, terkait bagaimana dia dalam proses seleksinya, apakah ada tips atau bagaimana mungkin. Selanjutnya di sini pada tahap menulis esai. Nah, di tahap menulis esai ini menurut aku yang krusial gitu ya teman-teman, karena di bagian menulis esai ini, kita itu bisa memberitahu nih kepada calon pemberi beasiswa tentang diri kita itu seperti apa dan kenapa kita harus layak di dalam seleksi ini gitu. Jadi aku dalam menulis esai ini aku tuh benar-benar memastikan bahwa esai yang aku tulis itu benar-benar menggambarkan tentang aku, tujuan dan mimpi aku serta aku kaitkan dengan pilihan jurusan aku dan bagaimana jurusan yang aku pilih itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk aku sendiri, tapi untuk masyarakat di sekitar aku. Dan awalnya ini aku tuh juga bingung karena tidak pernah menulis esai untuk beasiswa sebelumnya. Jadi aku tuh pertama brainstorming dan mencari referensi dari internet dan YouTube ataupun media sosial lainnya terkait bagaimana membuat esai yang bagus. Jadi aku mulai dari membuat kerangka esainya dulu teman-teman dengan metode STAR atau situasi, tugas, aksi, dan result. Jadi metode ini tuh bisa membantu kita untuk mengenal jurusan kita lebih dalam dan prospek kerja dan tantangan selama belajar ataupun ke depannya. Jadi di esai ini tuh kan tadi sudah diberikan pertanyaan dalam buku panduan tersebut. Jadi menurut aku tuh yang terpenting kita harus bisa menjawab semua pertanyaan itu dalam esai tersebut. Dan yang terpenting esai ini adalah hasil pemikiran teman-teman sendiri tanpa bantuan AI atau segala macam yang saat ini dan tidak copy paste. Nah, jadi di sini aku juga ada tips. Jadi setelah aku menulis esai saat itu, aku juga minta bantuan kepada kakak aku tuh untuk membaca keseluruhan esai aku dan memberikan feedback. Jadi dengan bantuan dari sudut pandang orang lain itu kita bisa tahu nih letak kekurangan kita atau poin yang bisa ditambahkan itu di mana. Nah, mungkin teman-teman juga bisa minta tolong ke awardee Digitu sebelumnya dan komunikasi lebih lanjut untuk sharing-sharing terkait esainya ataupun informasi lainnya. Kemudian di sini tahap tes akademik. Jadi pengalaman aku setelah lulus seleksi administrasi itu, waktu dari pengumuman kelulusan sampai waktu tes itu kan memang
sebentar. Jadi di situ juga challenge buat aku karena aku harus bagi waktu lagi untuk mempersiapkan tes ini. Jadi seperti yang sudah Kak Mercy bahas itu, jadi di tes akademik ini mirip seperti soal-soal SNBT, jadi akan ada tes potensi akademik yang merupakan pilihan ganda dan juga ada 3 soal esai dengan waktu 3 jam, dan di situ strategi aku saat itu adalah aku membagi 2 sesi, jadi 1,5 jamnya untuk mengerjakan esai dan 1,5 jamnya itu untuk mengerjakan soal pilihan ganda, di mana 1,5 jam untuk esai ini sendiri aku bagi lagi nih, jadi satu soal itu maksimal aku mengerjakan esai itu selama 30 menit. Dan lagi-lagi karena di soal esai ini tuh berisi terkait permasalahan, jadi kita harus menjawab persoalan tersebut berdasarkan sudut pandang kita sendiri dan cara berpikir kita itu seperti apa, yang juga dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman kita. Jadi di sini pastikan teman-teman itu juga sudah menjawab keseluruhan dari pertanyaan yang diminta. Dan persiapan aku saat itu adalah aku tuh mencoba untuk setiap malam komitmen untuk latihan soal karena lagi-lagi karena saat itu sedang kuliah, jadi bagi waktunya itu sangat sulit menurut aku saat itu. Nah, lanjut ke bagian wawancara. Jadi aku saat itu dalam wawancara ini memang sudah pernah punya pengalaman, tapi wawancara organisasi dan belum pernah wawancara untuk terkait beasiswa. Jadi saat itu aku gugup banget, walaupun saat itu wawancaranya online, tapi itu tetap berasa gugupnya dan deg-degannya itu tetap berasa. Nah, jadi persiapan aku gimana sih waktu wawancara itu? Jadi waktu wawancara itu aku buat nih list pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan akan ditanyakan oleh pewawancara. Jadi aku lihat dari referensi di internet, di TikTok dan juga YouTube, itu pertanyaan yang mungkin akan diajukan itu seperti apa. Dan juga aku belajar lagi nih dari buku panduannya terkait Yayasan Kokalbe itu seperti apa, dan tujuan beasiswa ini tuh sebenarnya apa, dan apa sih yang diinginkan dari beasiswa ini kepada kita gitu. Feedback apa yang beasiswa ini ingin berikan gitu. Jadi aku juga coba jawab dan aku latihan sendiri seolah-olah aku sedang diwawancara langsung. Dan itu menurut aku benar-benar ngebantu gimana latihan dari berbicara dan kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri aku saat itu. Jadi menurut aku teman-teman harus latihan terus ketika sudah ada di tahap wawancara ini. Dan saat wawancara, pengalaman aku saat itu ada satu pertanyaan yang di luar prediksi aku, tapi untungnya saat itu aku bisa menjawab dengan tepat. Dan kalau nggak salah waktu itu yang mewawancara aku adalah Bu Neti. Jadi Bu Neti itu menanyakan terkait organisasi, bagaimana pandangan aku terkait organisasi, manfaat di organisasi itu seperti apa. Dan aku cuma bisa jawab secara yakin dan sepengalaman aku, dan menurut aku itu sangat penting ya teman-teman. Jadi teman-teman jawab aja secara yakin, karena kalau kita bisa meyakinkan pewawancara kan itu jauh lebih baik dibandingkan kita ragu akan diri kita sendiri. Dan di sini aku mau bahas lebih lanjut terkait time management. Jadi berdasarkan pengalaman aku tadi, time management itu benar-benar sangat diperlukan nih teman-teman dalam persiapan ini karena eh, kalau kita nggak bagi waktu kita dengan baik, itu persiapannya tidak matang dan tidak maksimal gitu. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar, itu teman-teman bisa mulai dari sekarang, buka dulu formnya, cari tahu apa yang dibutuhkan, mulai cicil-cicil untuk scan dokumennya gitu. Karena kalau dikerjakan, misalnya teman-teman mendaftar H-1 nih, walaupun sudah membuat esai, jadi tetap aja itu bakal keteteran nanti takutnya, dan dokumen yang diisi itu bisa aja salah karena tidak teliti gitu. Jadi berdasarkan pengalaman aku tuh mengajak teman-teman untuk ayo ikutan join daftar beasiswa Digitu 2025 karena siapa sangka aku aja yang awalnya cuma nonton temen aku untuk sharing beasiswa Digitu 2024, sekarang aku juga bisa kesempatan bisa sharing ke teman-teman saat ini di beasiswa Digitu 2025. Jadi mungkin aja teman-teman melalui sharing ini teman-teman nanti bisa sharing lagi nih terkait beasiswa Digitu 2026, kan kita nggak tahu ya eh, yang kedepannya itu akan terjadi seperti apa. Mungkin selanjutnya di sini akan ada tips dari Kak Mercy terkait seleksi digitunya. Silakan Kak Mercy. Oke, terima kasih Kak Liana. Tadi mungkin cerita perjalanan Kak Liana dan juga ada sedikit tips dari Kak Liana.
Nah, mungkin ini juga ada tips dari saya yang saya gunakan sehingga pada akhirnya saya bisa lolos nih tes seleksi jitunya. Jadi yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini sangat penting ya teman-teman karena kalau kita tanpa persiapan pastinya akan gubiar gitu. Yang pertama itu riset beasiswa. Nah, riset beasiswa ini sangat penting karena dengan riset beasiswa kita tuh bisa tahu sebenarnya beasiswa ini apa sih, tujuannya apa, kemudian dia tuh sesuai tidak sama kepribadian kita, sama diri kita, sama kemampuan kita. Kemudian apa yang akan kita dapatkan dari beasiswa ini. Jadi teman-teman perlu riset beasiswa itu lebih dalam lagi. Kemudian teman-teman harus membaca dan memahami buku panduan. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah baca dan juga sudah pahami buku panduan. Dan kalau teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat, silahkan dibaca lagi dan juga dipersiapkan tuh apa saja yang ada dalam buku panduannya. Kemudian siapkan dokumen yang diperlukan teman-teman. Jadi kan nanti misal di awal registrasi tadi di formulir pendaftaran, teman-teman kan akan mengunggah ya dokumen-dokumen sesuai persyaratannya. Jadi teman-teman tuh harus mempersiapkannya dulu sehingga biar dokumen-dokumen itu sesuai tuh dengan apa yang diminta, tidak ada yang kurang, kemudian bisa tuh membantu teman-teman untuk bisa menyicil lah dengan mempersiapkan dokumen-dokumen itu. Kemudian teman-teman juga harus latihan menulis esai. Nah, kan nanti awalnya juga ada esai, terus pas di tes akademiknya kan juga ada esai ya teman-teman. Teman-teman tuh harus berpacu sama waktunya juga nanti ketika tes akademik itu. Teman-teman harus berpikir nih bagaimana ketika dalam waktu 3 jam itu teman-teman bisa menulis esai yang sesuai sama apa yang diminta. Jadi teman-teman bisa tuh latihan-latihan, teman-teman atur waktunya, kemudian teman-teman latihan menulis esai. Ketika waktunya sudah sesuai dengan yang teman-teman tentukan, maka nantinya teman-teman bisa tuh mengaturnya sehingga waktu esai tes akademik itu teman-teman bisa memaksimalkan waktunya. Kemudian untuk tes tulis dan wawancara, itu yang pertama yang saya lakukan adalah mempelajari materi-materi yang relevan. Ya, ya, seperti tadi, kalau tes akademik itu kan soal-soalnya itu tidak jauh berbeda dengan soal-soal SNBT, teman-teman. Karena itu mungkin teman-teman bisa searching di Google, bisa cari-cari soal-soal mungkin atau ada yang punya buku itu tips lolos UTBK. Nah, itu teman-teman bisa pelajari itu bentuk-bentuk soalnya. Ada soal hitung-hitungan, kemudian ada soal bahasa, pengetahuan umum. Teman-teman bisa pelajari dari situ dan usahakan untuk sesering mungkin untuk latihan soal seperti tadi Kak Liana, usahakan untuk setiap hari ya teman-teman untuk bisa latihan soalnya itu. Kemudian kita juga perlu tuh persiapkan fisik dan mental karena kita juga harus sehat. Kalau kita tidak sehat, gimana kita mau ikut seleksi gitunya gitu. Dan juga mental itu juga penting ya teman-teman, karena mungkin pengalaman saya ketika saya mendaftar tuh saya sudah mahasiswa aktif, jadi pasti banyak tuh tugas-tugas perkuliahan, terus organisasi. Ya mungkin kita tuh sudah stres di perkuliahan, kemudian ditambah lagi kita tuh harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, jadi usahakan untuk mental dan fisik teman-teman itu terjaga itu. Kemudian perbanyak latihan wawancara. Nah, kenapa perbanyak latihan wawancara? Karena setahu saya dan juga dari pengalaman saya, tuh banyak tuh yang pada akhirnya nanti akan gagal ketika udah di tahap akhir, di tahap wawancara. Karena itu kita tuh harus perbanyak, pokoknya sesering mungkin lah, atau setiap hari pagi bangun, lihat kaca, lihat cermin, tuh harus berlatih gitu, bagaimana bahasa tubuh kita, gimana kita cara menjawabnya, itu tuh harus sesering mungkin. Dan juga teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman itu memahami apa yang teman-teman tulis di esai. Karena dari pengalaman saya, yang saya tangkap poin-poinnya itu ketika teman-teman wawancara nanti, bisa jadi jawaban-jawaban teman-teman itu akan divalidasi nih, sesuai tidak sama yang teman-teman tulis di esai itu gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar bahwa esai itu adalah original karya teman-teman sendiri dan juga teman-teman harus memahami. Sehingga jika ditanyakan di wawancara, teman-teman bisa dengan yakin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, kemudian apa aja sih tantangan yang saya hadapi ketika mengikuti seleksi-seleksi ini? Yang pertama pastinya gugup dan cemas ya teman-teman, karena kayak, ini kan pendaftarnya banyak, kayak bisa tidak ya saya bersaing dengan perempuan-perempuan luar biasa lainnya gitu. Kemudian cemas ketika misalnya kita sudah sampai tahap wawancara, pasti langsung kayak
terben di pikiran tuh kayak, ah ini pertanyaannya apa ya? Bisa jawab tidak pertanyaannya? Kira-kira nanti jawab tremor tidak gitu. Pokoknya itu tuh tantangan-tantangan dan juga waktu yang terbatas. Lagi-lagi kita mahasiswa, kemudian kita disibukkan dengan perkuliahan, belum juga ditambah dengan organisasi-organisasi lainnya. Mungkin tuh kita akan punya waktu yang terbatas teman-teman untuk mempersiapkan ini. Nah, karena itu cara mengatasi permasalahan-permasalahan itu, saya yang pertama itu ya kembali lagi perbanyak latihan mandiri dengan teman-teman ataupun juga dengan keluarga. Nah, untuk latihan mandiri ini kalau saya secara pribadi itu khususnya untuk latihan wawancara ya teman-teman yang tadi sudah sempat saya singgung. Saya latihan wawancaranya itu di depan cermin dan juga sama tuh seperti Kak Liana tadi. Saya catatlah pertanyaan-pertanyaan wawancara yang mungkin bisa keluar yang saya dapatkan dari internet itu. Saya catat, kemudian saya tempel di samping cermin, di depan samping cermin sehingga ketika saya berdiri di cermin, terus saya baca soalnya, terus saya jawab, tapi sambil lihat cermin supaya bisa lihat muka saya gimana, gaya tubuh saya gimana, cara saya menyampaikannya tuh gimana. Kemudian latihan dengan teman-teman. Nah, kalau dari saya sendiri, saya seperti minta dari teman-teman tuh memposisikan teman-teman itu sebagai pewawancara. Dan apa yang akan kamu tanyakan jika saya ini sedang mendaftar beasiswa dan kamu jadi pewawancaranya? Apa yang akan kamu tanyakan? Dari situ dia tanya, kemudian saya berusaha untuk menjawabnya. Itu adalah siklus yang saya lakukan berulang-ulang untuk berlatih wawancara ini, teman-teman. Kemudian itu juga latihan dengan berbagai jenis pertanyaan karena takut kayak misalnya, tiba-tiba ditanya pertanyaan yang tidak pernah dipikirkan atau mungkin yang ya gimana gitu. Ya teman-teman kayak harus kayak ya cari-cari lah di internet soal-soal yang mungkin bisa dikeluarkan di saat wawancara nanti. Dan juga menerapkan nih skala prioritas karena kembali lagi ya teman-teman kita ada punya kesibukan-kesibukan lainnya. Skala prioritas itu adalah hal yang sangat-sangat penting, teman-teman. Kita tuh bisa mengatur skala prioritas menentukan nih mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu atau mana yang mungkin kita bisa kerjakan setelah hal ini selesai. Dan juga skala prioritas ini akan sangat membantu kita untuk tetap fokus nih pada persiapan kita, tetap fokus pada cara kita untuk bisa lolos seleksi nantinya, teman-teman. Pokoknya skala prioritas itu sangat-sangat penting, teman-teman. Dan juga percaya diri. Nah, percaya diri ini adalah kunci. Karena ketika kita tidak percaya diri, ketika kita menghadapi seperti tahap wawancara, ketika kita tidak percaya diri, pasti langsung tiba-tiba ngeblank semua yang sudah kita persiapkan kayak lari keluar dari otak semua, hilang gitu semua jawaban yang padahal kita sudah persiapkan tapi karena gugup, karena cemas, karena tidak percaya diri kayak ngeblank gitu nanti pada akhirnya mungkin menyesal kenapa tadi tidak percaya diri saja gitu. Dan ya yang terakhir mungkin saya selalu melakukan refleksi ya teman-teman. Saya merenungkan tuh perjalanan-perjalanan saya selama mengikuti seleksi itu, sehingga saya tuh dapat pelajaran-pelajaran berharga nih dari setiap perjalanan prosesnya gitu. Jadi misalnya, semisalnya kalau saya tidak lolos seleksi, pasti saya sudah punya tuh poin-poin penting, poin-poin pembelajaran yang mungkin akan membantu saya, akan saya perbaiki lagi untuk ketika ada kesempatan-kesempatan berikutnya, saya akan menerapkannya sehingga mungkin akan mendapatkan sebuah keberhasilan di kesempatan berikutnya. Kayak mungkin itu tips seleksi gitu dari saya. Mungkin next. Nah, ini ada pesan dari saya. Kalau saya pribadi, saya selalu menerapkan prinsip ora et labora. Jadi berdoa dan berusaha, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Kalau misalnya ada rintangan, itu mungkin rintangan itu adalah sebagai sebuah kayak penghias dan juga sekaligus penguatan buat kita. Bagaimana kita itu bisa terus bangkit, jangan karena satu rintangan, terus kita itu langsung jatuh gitu, jangan. Karena kesuksesan itu tidak pernah berakhir dan kegagalan itu bukanlah yang terakhir. Jadi tetap semangat teman-teman, terus tetap usahakan yang terbaik. Pokoknya semangat karena apa? Karena semangat kita itu adalah kunci kita untuk meraih sebuah keberhasilan. Oke, mungkin demikian dari saya. Mungkin selanjutnya Kak Liana akan menyampaikan pesan nih, Kak Liana untuk teman-teman semua. Oke, jadi pesan aku buat teman-teman semua, jadi beasiswa digital itu membuka peluang besar nih untuk kita bisa belajar, berkembang, dan membangun jejaring sosial karena kita bisa mengenal perempuan-perempuan dari
berbagai daerah yang luar biasa hebatnya. Dan jangan ragu buat mencoba seperti yang dikatakan Kak Erik di awal tadi, jangan sampai dikalahkan oleh pikiran yang takut mau mencoba. Jadi kita harus coba dulu beasiswa Digito 2025, teman-teman harus coba sekarang dan jangan ditunda-tunda. Nah, next Kak, jadi di sini buat teman-teman yang mau mendalami gimana sih cara menulis esai yang baik dan benar, di sini kami sudah ada coaching klinik penulisan esai beasiswa. Bisa lihat link YouTube-nya di kolom chat ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu eh, saya kembalikan ke Kak Erik. Wah, terima kasih nih sharingnya. Banyak detailnya ya. Maka tadi saya bilang dari awal, kita mesti pakai growth mindset thinking nih. Karena kalau pakai fixed mindset, sudah KO duluan. Oke? Nah, dari sekian banyak informasi nih, saya yakin nih mungkin ada yang mulai penasaran nih. Saya pengen tahu lebih lanjut. Saya mau buka sesi Q&A. Jadi, em, yang mau nanya boleh mulai angkat tangan, atau juga mungkin boleh share di chat box ya. Boleh drop your message pesannya di chat box. Tapi yang mau nanya langsung bisa sorry, angkat tangan dulu, ntar saya pilih. Karena kita ada 48 orang, kayaknya nggak mungkin juga kalau semua bicara berbarengan ya. Yang mau angkat tangan silakan, raise your hand please. Sama yang offline juga boleh ya. Ntar dicuekin lagi nih. Enggak kok, I'm with you. Yang offline boleh nanya-nanya, yang online boleh drop di chat box atau raise your hand, angkat tangan, nanti kita mic ya. Nanti memang beasiswa ini bukan hanya pengembangan secara akademis ya, tapi secara sosial, soft skill, semuanya komplit nih. Karena memang benar, dari pengalaman kakak sih, memang dunia kerja dan dunia sehari-hari ya, the real world itu bukan hanya sekedar akademis, tapi pengembangan kapasitas itu penting banget. Soft skills itu penting banget. Bahkan kalau kita bilang sekarang, ada yang bilang bahkan soft skills itu bisa dibilang lebih penting mungkin. Mungkin ya, dari hard skills. Dan saya rasa memang pengembangan diri ini bukan suatu yang didapat dalam semalam dua malam. Saya rasa dengan kita mempelajari dan mengikuti proses beasiswa ini pun sudah membentuk soft skill kita menjadi pribadi yang disiplin, yang handal. Apalagi tadi ada istilah time management ya. Duh, namanya time management tuh dalam belajar, dalam bekerja itu pasti kepake semuanya. Dari yang offline ada pertanyaan nggak nih? Kita masih punya 3 minggu loh. Cukup lah ya. Cukup. Kira-kira kurang atau enggak nih? Saya mau nanya dong sama yang di online. 3 minggu tuh kurang atau cukup waktunya? Gimana ya? Kalau yang offline 3 minggu cukup nggak waktunya? Cukup, 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 mantep. Nah, ini ada pertanyaan nih. Nur Zakia, izin bertanya, jika ada nilai 3 semester di bawah 80 dan 3 semester di atas 80, apakah itu dinyatakan tidak lulus seleksi atau tidak lulus seleksi administrasi? Bisa dibantu mungkin untuk menjawab. Oke, Kak, mungkin aku izin jawab ya untuk pertanyaannya Nazakia. Jadi di sini untuk syarat akademiknya itu adalah Ya, nilai rata-rata ya, nilai rata-ratanya itu minimal 80 setiap semesternya. Mungkin bisa menjawab. rata-rata. Berarti kalau ada nilai 3 di bawah 80 dan 3 berikutnya di atas 80, jika semua di bawah average rata-rata nggak masalah ya. Selamat Fatihara. Oke, berikutnya. Apakah ada peraturan yang harus dipatuhi untuk mempertahankan beasiswa? Pertanyaan dari Kak. Ini Kak siapa nih?
Kak, kakak saya panggil. Kakak, kak. Ada yang bisa bantu jawab? Peraturan yang harus dipatuhi untuk mempertahankan beasiswa. Oke, Kak, Mungkin mungkin. Oh, Kak Mercy bisa jawab dulu, nanti aku bisa nambahin. oke. Kalau Mau dari jawab, pengalaman saya sendiri ya, Mbak Sih. Kak. Nah, itu tuh kalau misalnya kita tetap ingin mempertahankan beasiswa itu, kita harus punya komitmen bahwa nilai kita atau IPK kita itu tidak boleh di bawah 3,5. Pokoknya harus tetap semaksimal mungkin untuk nilai IPK kita itu tetap baik. Kemudian kita tidak boleh memilih beasiswa lain yang di atas maksimal dari biaya beasiswa jitu ini. Ya misalnya kalau misalnya ayah udah dapat apa sih kartu KIP ya. Nah, beasiswa itu kayak KIP itu sudah harusnya dia harus memilih salah satu di antara. Jadi dia tidak bisa double beasiswa gitu. Nah, kemudian juga harus mengikuti CBT ya gitu. Itu harus rutin dan misalnya kalau dia tidak rutin nah itu ada absensinya per semester, Kak. Jadi misalnya kalau dia sering-sering apa nah gitu tuh nanti akan dipertanyakan dan juga bisa saja beasiswanya itu diputus, Kak. Mungkin itu sepengetahuan saya. Mungkin saya lanjutkan kalau ditambahin sama Kak Liana. Iya, jadi kalau dari kewajiban penerima beasiswa di situ ini itu sendiri, untuk mempertanya kita juga harus ikutin program wajibnya itu CBT, eh, dan juga harus melampirkan. Jadi di CBT ini nanti akan ada penugasan ya, tapi tidak akan memberatkan karena dari segi waktu dan juga dari tugas yang diberikan menurut aku sendiri dan teman-teman itu sama sekali tidak memberatkan. Jadi teman-teman nanti setelah menerima beasiswa digitu ini wajib mengikuti kegiatan CBP. Itu mungkin yang bisa aku tambahin. Terima kasih. Oh, Carolina namanya ya, Kak Carolina. Oke, next. Saya mau ada pertanyaan mengenai essay. Saya coba sebentar. Oke, aku ada sedikit kebingungan. Sebelumnya aku merupakan mahasiswa semester 1. Dulu di SMA banyak melakukan kegiatan baik di sekolah maupun masyarakat. Tapi sekarang jurusan aku nggak sejalan dengan semua pengabdian yang aku lakukan di SMA. Aku agak bingung nih nulis esainya. Waduh, mengenai esai ini, kakak-kakak bisa bantu mungkin? Jadi tipsnya gimana nih? Karena yang dia lakukan selama SMA itu berbeda dengan program jurusan ini sekarang. Nah, mungkin practical tips. Atau mungkin nonton dulu, harus nonton YouTube dulu kali ya. Ya. Oke, tes. Eh, udah, mungkin saya kemarin itu aku gini katanya. Nah, karena kan kita tidak sejalur nih sama yang pas SMA dan sekarang kita masuk di jurusan yang berbeda. Nah, jadi di situ fungsinya kita tuh ada riset. Nah, jadi kita pakai cara riset ini untuk nyari dari jurnal-jurnal gitu kan. Kayak sekarang kita fokusnya di bidang apa. Jadi kita mau memecahkan masalah apa. Nah, kita bisa melakukan riset untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi walaupun nggak sama kayak apa namanya jurusan di SMA sebelumnya gitu, hal-hal yang udah difokuskan sebelumnya, kita bisa dapat apa namanya insight atau ilmu-ilmu baru atau apa namanya ya kayak ya pokoknya poin-poin penting itu yang kedepannya akan kita lakukan itu dari riset itu. Jadi mungkin kalau dari aku tuh tipsnya itu adalah riset. Jadi pas nulis esai itu riset itu memang penting gitu. Mungkin itu mungkin dari Kak Dwinda ada tambahan mungkin. Oke, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi benar yang dibilang sama Kak Dian. Jadi tipsnya itu sebenarnya adalah gimana cara kita untuk lebih memperdalam diri ya teman-teman. Bukan kita harus semuanya itu sejalan, tapi pada intinya kamu punya dedikasi dan juga kamu punya semangat yang lebih untuk bisa menjadi awardee. Maka itu adalah nilai plus untuk kamu. Kamu bisa masukkan itu di dalam esai kamu
Dan kegiatan yang kamu lakukan pun itu membuktikan bahwa kamu itu aktif selama SMA dan itu juga bisa dinilai oleh pihak beasiswa kita juga bahwasanya kamu itu adalah mahasiswa yang aktif untuk berkegiatan dan lain sebagainya. Tidak harus semua itu sesuai dengan jurusan apa yang kamu inginkan saat ini, tapi yang penting adalah gimana kamu bisa merangkum semua pengalaman-pengalaman kamu itu dalam sebuah esai seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku tambahkan. Mungkin dari rekan-rekan kalian ataupun Kak Mercy bisa menambahkan. Terima kasih. Thank you. Sepertinya kita tidak mungkin bisa menjawab semua pertanyaan ya. Terima kasih Kak Jihan udah share tuh ada coaching klinik. Jadi ya pertanyaan mengenai esai mungkin dicek dulu eh, YouTube-nya, dilihat dulu, run through dulu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kan ada kontak personnya ya untuk bertanya ya. Saya mau pilih 2 pertanyaan lagi ya. Agak teknis nih. Sebentar. Di mana ya? Oh ini. Dari Fani Ayu. Halo Kak, izin bertanya. Untuk surat keterangan tidak menerima beasiswa dari kampus, itu yang mengisi datanya dari keuangan atau bagaimana? Oke, aku bantu jawab. Jadi, kalau aku kemarin itu, aku langsung minta ke fakultas. Jadi, aku minta ke fakultas dan di sana tergantung ya, kan beda-beda kampus dan beda fakultas. Jadi, kalau aku kemarin aku isi link permintaan dulu terkait eh, surat yang aku minta itu surat keterangan aktif mahasiswa itu. Di situ nanti dimintai data-data yang harus kita isi dan biasanya kalau dari kampus aku sendiri itu dia sudah ada template-nya langsung dari sana. Jadi eh, aku kemarin nggak pakai template dari di buku panduan itu. Jadi kayaknya tergantung dari kampus itu sendiri. Jadi mintanya ke apa namanya ke apa TU atau bagian administrasinya. Hmm. Oke, semoga menjawab ya Fani ya. Oke, saya cek lagi. 1 pertanyaan lagi ya. eh Nadia Giovanni, tadi sudah dijelaskan ya. Mohon izin bertanya mengenai tes akademik itu seputaran apa? Tadi sudah dijelaskan tuh. Coba mungkin bisa di overview lagi tuh. Mengenai tes akademik itu apa aja sih? Silakan. Oke, mungkin saya coba menjawab lagi yang mengarahkan kembali yang tadi sudah dijelaskan. Jadi nanti tes akademik itu akan ada 2 bagian, yaitu yang pertama itu ada tes potensi akademik dan juga nanti ada tes penulisan esai ya. Nah, di tes potensi akademik itu nanti teman-teman akan menjawab 30 soal pilihan ganda. Nah, soal-soalnya itu seperti dengan soal-soal SNBT gitu. Jadi ada soal hitung-hitungannya, ada matematika, kemudian ada bahasa, dan juga ada pengetahuan umum gitu. Nanti kalau yang bagian esainya itu teman-teman akan menjawab 3 pertanyaan tuh. Nah itu wajib dijawab dan masing-masing itu minimal itu 250 kata. Gitu. Ya, semoga menjawab ya. Jadi buat yang belum membaca buku panduan, saya sangat sarankan untuk download dan baca dulu. Oke, baca. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab sekarang, mengingat waktu. Jangan khawatir. Kalau kalian download bukletnya, di situ ada kontak person, ada WA dan email. Langsung aja tanya. Oke, ini bagian dari growth mindset. Kita mesti baca pelan-pelan, kita lihat. Oke, seni bertanya. Jadi harus tahu apa yang bikin kita bingung, apa yang mau kita tanya, dan cari tahu langsung ke kontak personnya. Oke, luar biasa nih. Saya sangat berharap semua semangat nih, karena kesempatan beasiswa ini kan bukan kesempatan datang tiap hari ya. Apalagi untuk mencapai pendidikan tinggi ini adalah harapan kita bersama, karena memang pendidikan ini menjadi kunci lah untuk mencapai kemajuan baik pribadi maupun secara nasional. Oke, dari kakak sudah cukup. Saya minta kalian jika memang berkenan bisa follow Kokalbe dan Ayu Bahagia Foundation di Instagram untuk lebih tahu lagi mengenai program beasiswa dan juga program pengembangan diri lainnya. Oke, dan juga please bantu share informasi ini ke teman-teman kalian di sekolah atau kerabat jika ada yang membutuhkan. Saya rasa lebih bagus lah untuk membuka kesempatan bagi semua orang. Oke,
Terima kasih dan sebelum kita tutup, saya mau minta nih semua untuk buka kamera. Kita mau selfie bareng. Buka selfie kayak dia, wifi ya namanya ya. Iya, wifi bareng yuk. Sebelum kita berakhir pekan bersama-sama. Bisa, Adi ya. Udah. Udah sebentar. Ayo, sebentar kita buka dulu. Tolong dibantu ya Kak Adi. Remove spotlight dulu ya. Ya, mantap. Dah, masuk Kak Adi. Semuanya muncul. Wah, keren-keren banget. Ayo dong, senyum dong. Let's give a best smile. Ngomong-ngomong, di kalian hujan nggak nih? Siapa yang hujan angkat tangan? Atau mendung? Angkat tangan. Hujan, hujan. Wah, sepertinya rata nih. Ya, semoga hati kita tidak mendung ya, seperti kondisi langit. Ya elah. Nggak apa ya, receh dikit ya, di akhir pekan. Oke, boleh Kak Adi. Kalau udah siap, bisa dihitung. Kita senyum bareng-bareng. Udah, Bi. Bentar ya. Satu lagi. Gaya bebas. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Thank you banget. Ini saya mau nyapa dulu nih, teman-teman. Sebentar, saya mau matiin saya punya background dulu. Sebentar ya. Oke. Buat yang offline, teman-teman, yang mendung-mendung udah ke Ubud, ayo kita sapa dulu teman-temannya. Oke. Oke, semua teman-teman, thank you so much for today. Sampai jumpa dan sukses. Ingat, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu, langsung aja WhatsApp ke nomor admin atau email ya. Ya. Bye semua, selamat sore. Makasih semuanya. Sama-sama. Amazing. Terima Great. kasih. Terima kasih.